bisa menang karena umat Islam sendiri nggak pengen menang. Saya punya kawan, istrinya baru 3. Tapi di lingkungan Muhammadiyah, di seluruh daerah dia nggak boleh ngisi makanya pengajian. Iya, karena saling memberitahu Ibu Aisyah itu benar-benar ultimatum. Ketika Amin Rais mau menikah dengan Maria Ulwah dulu, wow, diancam. Jadi kalau nikah itu dimusuhin. Kalau berzina itu hak asasi manusia. Itu. Saya nyatakan, mohon maaf ibu-ibu ya, saya tahu omongan ini ntar Bumar, wah, ntar tak bilangin sama istri Pak Alfian. Ya, maksud saya kita belajar benar sih benar. Dulu Rasulullah istri sampai 12, akhirnya kan cuma dikasih 4 itu cuma, bukan paling banyak. Ya, udah ibu-ibu jangan gelisah bu, percaya. Jadi kan suami-suaminya berkarakter Islam dan berpandangan integritas maksumi model orang tua dulu jangan saya banyak dosa. Yang berikutnya adalah mempersempit atau menutup ruang gerak barisan disebut setan. Buat apa Anda menang ternyata di kampung Anda perjudian tetap banyak? Oh nggak mungkin. Iya, dunia ini bukan akhirat. Jadi ketika tahun 2007 wali kota Tangerang melahirkan Perda 7 dan Perda 8, saya tidak pernah jadi anggota dewan. Tapi saya pernah memimpin sebuah LSM bernama Forum Penyelamat Tangerang. Kami dari garisan LSM itu menopang total. Lahirlah Perda 7 tentang larangan minuman keras, lahirlah Perda 8 Kota Tangerang melarang pelacuran. Sepintas dianggap sia-sia, tapi ketika dikeluarkan terasa. Saya ingat betul tahun 80-an, tahun 90-an kalau kita masuk ke kota Tangerang itu kalau sebelum pas maghrib atau isya agak jam 8 itu pelacur itu akan berduduk berjejer-jejer di tepi sungai Cisadane. Kalau dalam posisi tidak ada legal hukum yang disahkan, ketika Anda misalnya tidak setuju dengan kalau Anda melakukan operasi sweeping seperti FPI, Anda ditangkap. Tapi ketika sudah ada perda anti pelacuran, lalu kita men-sweeping orang yang begitu, kita ditangkap apa yang berbuat yang ditangkap. Yang berbuat, kalau sekarang kita yang ditangkap. Jadi keberadaan, nah itulah yang dihapus oleh Jokowi menggunakan tangan dan mulut si Cahyokumolo yang udah mati. Ya, lebih dari sekitar 6.000-an perda syariah yang dibekukan zaman rezimnya 4.136. Jadi Jokowi ini sudah cukup tuntas membuat kita tuh tenggelam. Termasuk di bukunya banyak tokoh-tokoh di Jawa Tengah itu atas keinginan Jokowi kalau mau tahu. Dia mah tengah-tengah aja kayak topeng monyet, kayak gorong-gorong. Tapi sadis dia tuh. Ya, jadi tokoh-tokoh kenapa di Jawa Tengah yang itu rata-rata, ya dia yang disposisi. Dr. Sunardi tembak jeger. Ya. Jadi situasinya tidak akan bisa, kalau ini diomongkan di publik, ujung-ujungnya saya ditangkap lagi. Ya. Baik, kita mulai penjelasannya. Menjadikan kebenaran sebagai panglima. Artinya apa? Al-Quran menyebutkan al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtari. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk yang ragu. Kalau dengan perbankan syariah, ketika the Lehman Bank, ketika sistem perekonomian nasional internasional babak belur, maka orang lihat perbankan syariah is solution. Logikanya kalau perbankan syariah adalah solusi, berarti politik syariah juga solusi. Berarti militer syariah juga solusi. Itulah ditemu oleh Taliban. Kenapa Taliban setelah generasi awal Taliban, Mullah Omar kemudian tergulung tahun 2001. Masuk lagi Amerika dengan tentara Amerika, kemudian berhadapan dengan kelompok Akhundzada dan kawan-kawan, mereka tidak berdaya. Karena seluruh pasukan Pustun, seluruh pasukan Taliban, itu rata-rata mereka 90% itu doktor S3. Dan mereka punya kemampuan perang, tidak belajar dari Akademi Militer Rusia, dan juga tidak belajar dari Akademi Militer Amerika. Mampukah kita membayangkan kemenangan apa yang akan kita peroleh kalau kita kasih orang bagi duit, kita bagi duit? Ya nggak bakal menang, orang dibanyakan dia. Yang nggak boleh, Anda mau menang tapi nggak pakai modal. Mau menang tapi nggak mau keluar uang. Ya harus keluar.
Anda ngundang 1.000 orang, acara seharian, makan 3 kali, lalu Anda bilang pada sambutan, saudara-saudara, minta maaf, saya nyalek gak punya uang, ntar makan bayar masing-masing ya. Ya, ini nggak modal. Oh nanti uangnya ada supportnya, ada backupnya, itu lain urusan. Nah yang berikutnya adalah mengalahkan kebatilan secara tepat, cepat, dan wujud. Batil bisa dikalahkan. Kenapa sering tidak kalah? Karena kita ragu. Karena ada yang bocor di antara kita. Ada yang, aku nggak mau serius-serius lah. Dia mah duitnya dikit. Ya. Nah bagaimana Allah ajarkan kepada kita, janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan jangan kau sembunyikan yang hak itu sedangkan kau mengetahui. Nah pengetahuan ini bukan lugu-luguan. Kita harus ingat, bersiasat itu berarti kita tidak bersifat lugu. Contoh, satu hari ada seorang anak muda dikejar oleh orang diduga dia melakukan kejahatan, kriminal. Itu zaman Rasulullah. Dikejar. Namanya dikejar kan melarikan diri. Lihat orang ini kemungkinan dalam bahaya, kemungkinan dia dibunuh atau dipukuli atau diperlakukan secara fisik. Rasul yang sedang berdiri itu bergeser dirinya, selangkah, 2 langkah. Katakanlah dia berdiri di sini terus pindah ke sini. Ya kan dia lihat tuh anak muda itu lari. Lalu yang ngejar kan nanya, ya Rasulullah, lihat nggak ada anak muda lari? Sejak saya berdiri di sini saya nggak lihat. Kenapa beliau berkata begitu? Kan belum tahu masalahnya. Kalau dia tunjukin dibunuh mati. Ini yang lemah di kalangan kita, ini adalah ketidakmampuan untuk bersikap taktis dan strategis. Dan ini tidak bisa dimiliki kecuali dididik. Nah kelemahan pendidikan politik itu seperti kita udah mepet mau pemilu baru bahas begini. Nggak bisa menang. Dulu saya terus terang dengan izin Allah saya rancang lebih dari 2 atau 3 tahun. Kita bisa tahan wali kota Tangerang. Walaupun dia kayanya luar biasa. Rapat di Bandung menggunakan pesawat pribadi. Nikahin anaknya di Mekah dengan undangan 1.000 undangan. 1.000 undangan kan kalau suami istri 2.000. 2.000 tiket pesawat, hotel, segala macam. Bisa. Politik itu adalah kerja kalah atau menang. Persoalannya kita mau kalah dan menang dalam perlindungan Allah atau kalah atau menang asal kalah. Itu persoalan kita serius karena kita tidak terdidik. Saya 4 kali nyalek gagal, saya nggak pernah, orang kok Ustadz nggak pernah sedih. Ngapain saya sedih? Lu nya aja nggak pengen caleg model gua yang berkualitas. Ustadz mah miskin, begitu terus. Oke, nggak penting saya, yang penting Anda yang sekarang ikut untuk mencalonkan Mbak Rizky sama Bu Kendi sama yang ada di sini. Coba HTI Ormas dibubarkan, FPI dibubarkan di era pemerintahan Jokowi. Kenapa dibubarkan? Pembubaran itu kan kalau fatal, sama dengan orang berkeluarga, dia talak 3, itu kan masalahnya fatal. Pertanyaannya, apa kefatalan dilakukan oleh FPI? Kita cuma bisa menggerutu ya, karena nggak ada kekuatan politik. Maaf ya, PKS juga diem aja. Terlepas tetap dibubarkan, ngomong dong, ada konferensi pers. Kita ternyata sering bermental ABS. Ada 2 ya ABS ya. Asal badan selamat atau yang populer asal bapak senang, itu dua-duanya. Itu mental kita. Jadi ketika teman satu ditangkap, saya ngerasakan. Makanya kalau sekarang Anda mau bertemu dengan saya, jangan minta ketemu di rumah. Saya udah nggak mau. Saya sudah membuktikan 40 tahun saya bergaul. Ternyata teman sejati saya adalah istri dan anak-anak saya. Jadi kalau mau ketemu saya, janji aja ketemu di mana. Kenapa? Kalau menurut Khalid Basalamah, guru kita yang cukup cerdas itu, di antara penyebab perceraian seorang dalam rumah tangga itu 70% disebabkan karena teman. Ya, dari pagi sampai sore ngobrol dengan teman. Ntar abis Isya teman datang ngobrol lagi sampai jam 2. Kapan buat keluarganya? Saya nggak bilang salah ya. Saya mengatakan sikap saya bukan ajaran, bukan pedoman. Jadi kalau Anda pengen ketemu saya, nggak usah pengen ke rumah. Ya. Sayanya nggak respect, saya males. Saya di rumah tuh santai, duduk, bercanda, gojekan, makan, udah. Kalau mau serius ya sekarang, ketemu lagi di mana?
Seperti kemarin saya ke Magelang kan, yang ikut ngobrol bawa ya, ada nggak? Ya kan? Nah, itu bawa saya serius. Nah sekali lagi ini sangat pribadi, nggak usah dijadikan contoh. Menjadi pengendali atau berkuasa dalam memutuskan kebijakan, menang tapi nggak punya otoritas. Model si Ma'ruf Amin. Malu-maluin, banyak yang dilakukan kita, malah dia diem aja. Tahu-tahu ngomong sembarangan. Udah umur tua, udah ulama, itu tadi karena jadinya salah di niat, salah di cara, salah di tujuan. Kalau orang niatnya salah, ditambah lagi caranya salah, tambah lagi tujuannya salah, ya sudah, wassalam. Sudah tidak bahagia di dunia, di akhirat saya nggak tahu, Allah yang Maha tahu. Jadi mengerikan teman-teman, maka dari itu saya punya waktu sampai jam 11 selesai nih, setengah 11 ya. Materi pertama, ya udah selesaikan dulu, sisanya baru buat dialog gitu ya Mbak ya. Mempersempit atau menutup ruang gerak barisan Hizbul Syaitan. Di dunia ini bukan di akhirat. Dunia ini bukan surga menurut perspektif Al-Quran. Yang penting bahwa kita harus membuat orang itu disegani karena kebenaran yang dianutnya. Sekarang ada orang malu tidak merokok di hadapan para perokok. Saya ingat zaman saya kuliah dulu. Teman-teman saya merokok semua, saya tidak. Ada sebuah komunitas di Jawa Barat, mereka bilang, kagak boleh masuk kumpulan kita kalau nggak merokok. Saya bilang, lu teriak-teriak hak asasi manusia. Lu ngerokok, bilang karena hak asasi manusia. Gue juga punya hak asasi manusia, gue nggak ngerokok, maaf lu. Kan bisa dong, saya bilang. Saya kan nggak bilang rokok itu haram. Anda merokok, saya nggak salah-salahkan. Kenapa giliran saya nggak merokok, Anda paksa-paksa merokok? Wah itu terus terang, sampai hari ini di mana-mana orang, gila, nggak bisa kita ngajak si Alvin ngerokok. Ya nggak bisa lah, orang gue nggak mau. Saya kan diajarkan oleh ibu saya guru SD. Dan kalau teman-teman lama tahu, saya ini anak emak. Ibulah yang membuat saya seperti hari ini. An-nisa imadul bilad wa ma soluhatul bilad wa ma fasadatul bilad. Oke? Nggak penting buat sayanya. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang rugi. Kalau kita waktu banyak, kita nanti boleh dilihat bagi yang mau catat. Surat 18 sejak ayat 103 sampai 108 itu bagus sekali. Ya, tapi ini jadi pengajian ya. Kita mau bahas ini waktu. Ya, surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 108. Oke, kita teruskan. Syarat dan faktor kemenangan. Kalau mau menang syaratnya apa? Faktor apa yang membuat kita menang? Yang pertama adalah menguasai rencana, menguasai kekuatan, menguasai kelemahan, dan strategi lawan secara utuh, detail, dan akurat. Sebenarnya saya bicara begini rugi buat Anda. Anda bayar berapa mas saya kasih materi beginian? Ini kan materi mahal ini. Bisa nerangin analisis gini. Saya bicara begini, jangan Anda berpandangan secara nominal. Artinya dengan saya mau memberikan materi ini, ayo Anda ambil amal jariahnya, pikirkan. Jangan sampai ada pengetahuan ini Anda pakai untuk mencelakai teman Anda. Jadi mau menang, kuasai rencana musuh. Yang namanya musuh itu bukan kita, bukan PKS dengan Partai Umat, bukan PKS dengan P3, tidak, itu bukan musuh. Iya, saya katakan partai-partai Islam itu kalau boleh saya bahasakan, chemistry-nya itu total dukung Pak Anies Baswedan. Saya udah banyak anak P3 yang di Tangerang kemarin saya semuanya Pak Anies. Kenapa di atasnya udah dikunci oleh para Taiwan, satu kepala ketua umum itu 1 triliun. Mereka nggak bisa ngomong, makanya nggak pernah ngaku dia. Itu kata siapa? Kata Bambang Susatyo, bukan kata saya. Nah, yang tidak seperti itu ya PKS. Kalau yang lain saya nggak tahu. Ya, saya sekarang wakil ketua umum Masyumi Pusat. Saya nggak bicara banyak juga karena nggak tahu juga.
Yang kedua, memahami strategi lawan dalam mensikapi kita. Sebenarnya musnah. Sekarang PDIP ini udah jauh mainnya. Kalau tadi ada yang bilang uangnya banyak, memang udah siapkan. Satu yang harus diakui, caleg-caleg PDIP di Jawa Tengah itu setiap mencalonkan diri mereka dikenakan seperti Anda tadi daftar 150.000, dia 100 juta. Anda jangan kaget, berebut waiting list. Ya, PDIP di Jawa Tengah ini orang berebut jadi caleg. Jadi untuk sekedar tercantum sebagai caleg nomor 1 sampai nomor berapa, satu orang 100 juta. Nah, sejak 3 bulan belakangan ini mereka dikucurkan dari DPP itu 400 miliar. Saya ingin katakan, jangan gentar. Kita punya pengalaman mengalahkan Ahok. 20 triliun tetap kalah. Uang itu bukan satu-satunya faktor kemenangan. Tapi jangan Anda mau menang tapi nggak mau modal, nggak mau berkorban. Itu yang konyol gitu. Ya, wah apa bayarin dong. Itu namanya Anda comel kalau Betawi bilang. Ya, mau enak, maunya ngombe. Iya, maunya gratisan, mau jadi. Yang berikutnya, merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor. Jadi Mbak Kenny sekarang kalau mau jadi anggota DPRD Jogja dari PKS, saya harus belajar dulu yang sekarang jadi harus di atas ya. Nanti ada pembicaraan terbatas dengan tim intinya. Tentu saya akan menemani teman-teman alumni pendidikan politik ini untuk kalau dengan teman-teman sesama Islam, sesama partai Islam, kerangka kita namanya Fastabiqul Khairat. Kalau kita lawan PDIP, namanya perang. Harus dipahami, beda. Fastabiqul Khairat dengan perang beda. PDIP jelas perang. Persoalannya mental perang itu nggak ada di kalangan kita. Ya ngalah, diturunin benderanya diem. Cari yang nurunin. Anda pakai apa? Undang-undang mana yang Anda pakai? Keberanian itu tidak ada pengikutnya. Keberanian ada dalam hati. Dan akan dibuktikan dengan sikap. Militansi nggak ada sekolahannya. Dia harus dipraktekkan. Saya belajar banyak dari ibu saya. Kalau boleh cerita secara romantis. Satu hari ibu saya itu didatangi orang tua murid menggunakan pedang panjang. Ibu saya kecil. Sama masih Zahron. Mungil kayak emak gue. Ya. Ibu saya kecil mungil. Suatu hari ada orang tua murid bawa-bawa golok sambil teriak-teriak. Nah, nyari. Mana itu? Ibu saya kan namanya Bu Adinis Ilyas. Mana itu Bu Adinis? Mau saya bacok. Badan besar, gendut, bawa ibu saya kecil kan. Ada apa Pak? Kaget kan udah ngomong. Bapak nggak malu bawa gituan? Gitu aja sama ibu saya langsung diam. Nah, rupanya dia marah. Anaknya sudah 8 bulan belum bayar SPP. Dulu kan kita punya SPP ya Pak ya. SPP. Kalau di kampus kan BPP. Ya, surat bayaran itu. Apa yang saya dapat pelajaran dari beliau? Ternyata nyali itu lain. Nah ini ada pada Mbak Rizky. Ya mudah-mudahan Mbak Rizky sehat selalu. Dan ingat jangan lupa kalau mau berani jangan sama suami, dosa. Dosa Mbak Rizky kalau sama suami nggak boleh berani. Walaupun Anda jago karate, jago silat, jago ilmu bela diri, kalau udah depan suaminya nggak boleh. Dan suami juga jangan mentang-mentang. Gara-gara ini Anda bentak-bentak, Anda tempeleng istri Anda, nggak boleh juga. Itu nanti babnya bab khusus. Yang berikutnya ketersediaan SDM dari sumber daya lainnya secara cukup untuk sebuah upaya pencapaian kemenangan. Cukup itu tidak harus banyak. Kalau orang satu bisa menangani 100 akun, jadi. Untuk menang kali ini jangan main-main antara program digital, program tradisional, program manual, itu harus satu paket. Ada orang yang nggak terima dikirimi hanya lewat WhatsApp atau uang ditransfer, ada juga nggak terima. Malah karena dia nggak perlu dikasih uang, yang penting dia didatangi, diajak omong, malah mungkin dia yang nambahin ongkos pulang. Ini karena orang lupa, dianggapnya orang itu akan mau berbuat kalau dikasih uang. Enggak semua orang. Ketika orang merasa diorangi, dia akan berpikir lagi. Ini enak serius. Ini hormat memang. Udah sekampung pilih Mbak Kendi ya, kamu pakai duit. Nah, makanya harus siap ongkosnya untuk yang perlu uang.
Ada uang, ada uangnya. Yang terakhir, ridho dan pertolongan Allah. Ridho itu artinya wilayah-wilayah transendensi yang sangat subjektif, dan saya nggak tahu. Saya juga jangan-jangan masih jauh kali. Jadi yang pertama, menguasai rencana, kekuatan, kelemahan, strategi lawan secara utuh, detail, dan akurat. Pilihannya adalah Anda harus bikin tim inti. Nah, tim inti itu jangan dibuat berjalan sendiri. Dia harus ada tim pembanding. Yang mana tim ini dengan tim ini jangan semuanya saling tahu. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah itu punya sahabat namanya Nuaimis. Nuaimis itu seorang sahabat Nabi yang dia sholat malamnya nggak pernah tinggal, Qurannya hafal, katakan kalau dia waktu belum tuntas, dia penguasaan Qurannya bagus. Akidahnya paten, tapi orang tidak kenal bahwa dia sudah Islam. Masyarakat kafir Quraisy, orang-orang yang ada di Makkah itu nggak tahu bahwa dia seorang Islam yang paten. Dan itu sengaja dirahasiakan oleh Rasulullah. Sehingga ketika ada sebuah peperangan, ada perang, Rasulullah bilang sama Nuaims, kamu berangkat ke sana, kamu berikan data lengkap tentang pasukan di sana. Ya hanya butuh beberapa pekan atau beberapa bulan, dia datang. Jumlah pasukan sekian, cara ini. Yang disusupkan di kubu kita, si Andi, kita tahu di dekat Rasulullah itu ada perwakilan musuh. Nah kita kan nggak tahu sekarang nih. Yang ikut di sini ternyata perwakilan Polsek. Nggak tahu. Dan Anda bilang tidak, memang tidak. Tapi Anda sering ngobrol. Ya maaf ya, dalam ilmu intelijen, bocor itu bukan melalui Anda jadi pengkhianat. Anda merasa dibongke sama Kapolsek saja itu Anda udah pengkhianat sebenarnya. Apalagi ketika ketemu Anda paling banyak omong. Bocor semuanya. Kemarin hebat loh, Ustaz Alfian Tanjung. Cerita sampai 3,5 jam. Itu jadi alat buat, selama ini tokoh-tokoh Islam itu ditangkap gara-gara yang begitu. Mulutnya ceremotan, dapat duit nggak, tokoh ditangkap. Itu mental alumni penjajahan Belanda. Alumni jajahan Belanda, salah satu cirinya adalah mental pengkhianat. Seperti ayat tadi, senang kalau lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang. Padahal itu kan sikap orang kafir. Tapi kok adanya sama kita, berarti kita kafir dong. Kenapa kita gembira orang susah? Berarti ada persoalan dengan akidah kita. Memahami strategi lawan dalam sikap kita ini yang saya belum punya pengetahuan. Karena terus terang saja, saya melakukan kegiatan sampai ke Magelang, sampai ke... Saya nggak tahu ntar di jalan mobil saya ditabrak atau di bawah mobil saya ditaruh bom waktu, saya mana tahu. Sopir saya asik aja makan pecel. Lalu ini mobil di bawahnya. Kita kan tidak punya keterlatihan dalam intelijen operasional. Ya, acara begini, tahu-tahu udah ada yang videoin, kita nggak tahu. Di kantongnya taruh sini. Ya. Sekali lagi, buat teman-teman panitia, maka untuk ke depan harus ada. Saya nggak tahu terjadi pada was-was. Yang berikutnya adalah merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor. Sehingga kemenangan di sebuah keniscayaan. Lah kalau Anda punya cara yang sama dengan lawannya, sama-sama bikin kaos. Anda bikin kaos 500 buah, dia 500 buah. Anda nggak tahu, selain kaos 500 buah, dia transfer satu orang 500.000. Anda merasa udah menang. Oh nggak bisa. Ternyata 500 kaos, 500.000 per orang, dan korlapnya sudah diberangkatkan umroh 4 bulan yang lalu. Anda nggak tahu kan? Anda merasa kalah Anda. Gitu saja kalau begitu. Maksud saya bukan melulu uang. Oke. Ketersediaan SDM dan sumber daya lainnya secara cukup untuk upaya mencapai kemenangan. SDM ini persoalan serius. Bukan soal jumlah. Orangnya bisa satu, dia ahli IT, dia bisa nyetir, dia punya 14 kemampuan bela diri. Orangnya satu. Itulah yang namanya Kopassus. Kopassus itu bisa mengalahkan 70 orang. Tapi dulu, bukan sekarang. Sekarang udah PKI-nya banyak. Iya saya tahu, saya kan lama, 20 tahun saya pembekalan di mereka. Kalau Anda lihat tuh ikrar dibimbing oleh Pak Adi Hidayat, itu dulu saya yang suka pembekalan itu. Alhamdulillah Adi Hidayat mudah-mudahan bisa terus, saya yang belum terkoneksi dengan saya.
Jadi teman-teman semua, kekuatan Islam itu memang ada pada guru-guru jihadis yang memang mereka resikonya seperti guru Omar Bakri. Omar Bakri, Omar Bakri, sekian tahun mengabdi, ya kan, naik sepeda. Jadi itu harus dilihat dalam bentuk yang lebih jauh. Kalau qadarullah nanti Candy atau Mbak Rizky jadi, Anda cari di WKS itu siapa yang paling cari. Siapkan dia rumah, atau kalau nih Pak, saya udah siapin Bapak nih 250 juta. Jangan sampai yang minta. Kalau diberikan sama yang minta, pasti bikin proposal semua. Baik, ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang dibuka Quran lagi. Suratnya surat 7, 128. Yang mau baca, langsung. Siapa berani? Orangnya gantian, ya. Kan di sini bisa baca Quran semua, kan? Ada yang mau? Halo? Acung tangannya. Suratnya surat 7, ayatnya 128. Halo? Suruh baca Qurannya di 2 menit. Nah, ini Bapak ini mau nih, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Jadi terminologi transcendence, iman, takwa, syukur, sabar itu kalau di kajian secara mendalam itu memang berbeda. Itu mungkin juga saya bagian orang yang harus belajar lagi. Saya pikir begitu, kita punya waktu sampai jam 11:30 untuk dialog. Ya, lapar-lapar dikit, aus-aus dikit yang ada di depan aja di sini. Setelah saya sholat zuhur, disediakan makan siang kan Pak Anwar? Ya. Oke, kalau gitu. Sekarang kita mulai saja dialognya. Saya mohon betul, jangan 4L. Tahu nggak 4L? Iya, kebiasaan. Jadi kita harus belajar sama-sama. Ada sebaran, ada tebaran. Menebar dan menyebar. Sehingga kita jadi alumni pendidikan politik Islam itu nggak usah ada yang jagoan, nggak usah ada yang paling sakti, kita semua sama-sama, sama-sama hebat, sama-sama sakti, sama-sama jihad. Ya, karena ada penyakit juga. Malah kalau di zaman saya ngajar dulu, kalau kuliah, kalau udah ditutup kuliah masih sisa 20 menit, ada tanya jawab, ada yang mau bertanya, teman yang biasa nanya diinjak kakinya, gitu. Siapa mau pertama? Dari dulu yang merasa sudah sering, sabar dulu. Kita masih waktu punya 45 menit. Tidak bertanya saja ya, mungkin mau feedback, mungkin mau ini kok poinnya kurang, boleh ditambah itu Ustaz, harusnya gini. Siapa dulu? Bapak udah deh, kita belum. Sabar dulu. Kita sebaran dulu. Silakan. Terima kasih Ustaz. Belum. Tadi disampaikan bahwa Indonesia kan sangat kritis dengan keberadaban Islam yang dikuasai oleh kaum munafikun, dan akhirnya nanti bisa dimungkinkan Indonesia itu jadi negara munafikun. Apakah saat ini pedulian Islam yang ada di sana tidak ada jenderal? Kan mereka ada jenderal yang beragama Islam, ada menteri yang beragama Islam, ada juga tokoh Islam. Apakah mereka diam saja dengan kondisi jasa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi saat ini hampir sama dengan yang disampaikan sama beliau sebelumnya tadi, bahwa saya melihat keberanian yang dimiliki oleh orang Islam secara pribadi, kelompok maupun keluarga, bahkan yang sudah sama-sama menjabat di tingkat tinggi pun sangat lemah. Saya melihat partai-partai yang ketuanya juga muslim itu dengan mudah mereka menjadi jongos, istilahnya jongos ya, dari kekuatan yang ada di belakang. Mungkin benar itu kata Ustaz bahwa masing-masing ketua partai sudah dikasih 1 triliun. Tapi apakah hanya dengan uang seperti itu semuanya dikorbankan? Kan dia juga punya cucu, punya anak yang akan punya masa depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Satu lagi. Ada 2 ya. Yaudah gabung 2 lagi. Satu saya dulu ya. Silakan. Begini Pak, saya tuh punya pemikiran. Umat Islam di Indonesia itu adalah mayoritas. Tetapi mengapa dalam pemilihan kita selalu kalah? Apakah tidak bisa seandainya umat Islam itu disatukan dalam arti tidak menjadi beberapa partai, jadi satu partai itu untuk umat Islam saja, itu apakah tidak bisa? Kemungkinan kalau umat Islam itu bersatu, satu partai saja seperti yang dulu, itu kami kira insya Allah yang dulu bisa menang. kapan? Terima kasih Pak. Enggak, yang dulu kapan Pak? Waktu Pak Harto. Oh, pada dulu itu kan memang disatukan dari satu P3 saja lah, tidak macam-macam. Sekarang kan memang menjadi beberapa macam-macam partai. Seandainya itu menjadi satu saja, apa namanya, tapi Islam itu kemungkinan akan bisa menang. Terima kasih. Terakhir, Bapak yang dulu. Ibu-ibu jangan nunggu disuruh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fenomena yang setiap menjelang pemilu, baik pemilu maupun pilkada, itu selalu yang namanya money politik dan serangan fajar atau apa namanya, ada lagi malah justru sistem ijon, dan untuk menarik rasa simpati pada calon-calon anggota DPR atau DPRD atau kepala daerah. Apakah selama ini umat Islam khususnya dengan diwakili oleh dai atau ulama-ulama itu memberikan fatwa bahwa dengan money politik itu haram hukumnya? Jadi apakah itu bisa diterima oleh masyarakat luas? Karena mayoritas umat Islam di Indonesia itu memang mayoritas umat Islam, dan itu dipahami betul ya, di kalangan grassroots. Nah, ini tugas daripada kita semua, barangkali mungkin bisa dinetralisir, atau mungkin itu bisa menjadi satu warning. Demikian, mudah-mudahan bisa diterima. Baik, saya tidak dalam posisi menerima menolak. Saya ingin mengajak kita ini hanya berdiskusi. Bagaimana Mbak Kenny jadi, Mbak Rizky jadi, siapa yang jadi. Kalau kita dengar pendapat Gus Baha, itu kita dapat inspirasi. Kekuasaan itu harus direbut, harus dibeli, harus dibayar. DPR RI Pak, 200 orang PKI-nya. Benar-benar PKI. Saya ini kan profesor doktor PKI, saya ini kan pakar PKI. Benar-benar. Dan mereka jadi karena dibiayai oleh sesepuh mereka. Satu caleg butuh berapa? 4,5 M. Dibantu 4,5 M. Sekarang kita jujur saja. Bapak selama hidup berapa kali pernah nyumbang caleg? Ada juga kalau caleg dikuras, diperes. Kenapa? Karena kita udah salah perspektif. Kita hanya menganggap bencana itu hanya bencana alam. Tidak berpikir bencana politik. Dan itu bukan salah bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan. Itu kerja lama.
Andai kan kesadaran kolektif itu terbangun, kita tidak akan lihat Palestina seperti itu. Karena ketika perjanjian Balfour tanggal 2 November 1917, itu Palestina 100% teritorialnya masih milik orang-orang Palestina yang mayoritas Muslim. Karena mereka mengalami lahilmania, mereka sekuler dalam nggak mau berpolitik. Sekarang terus terang kalau kita tinggal selangkah lagi seperti Palestina atau seperti Singapura. Di Singapura itu orang Muslimnya cuma 14%. Tahu nggak dari mana? Sejak zaman penjajahan Inggris 300 tahun yang lalu. Bagaimana bisa sebuah negara dikawal persentase demografinya itu sampai sekarang? Ditanya lagi, tahu dari mana Ustaz? Saya kasih tahu aja, tapi saya nggak nyebut nama ya. Waktu pertemuan kemarin ulama-ulama se-Indonesia tanggal 13-15 Oktober, kebetulan ada tamu peserta dari Singapura. Dia orang Melayu, jadi cerita. Kita ngobrol berdua, kemudian dia suka lihat YouTube saya juga. Bro, bagaimana diskusi? Di Singapura susah. Ngomong dikit soal politik. Jadi yang memarahi bukan pejabat Cina, bukan pejabat India. Dia akan tugaskan, misalnya antum nih yang ngomong, yang sebelah ini Kementerian Agama bagian provinsi mana? Ini yang neror. Dan ini dikasih duit banyak atau dikasih ancam. Kalau nggak saya pindahin ke tempat yang jauh. Nah itu terjadi terus. Maka kalau saya bilang pada hari ini saya minta coba mulai berpikir, jangan memperbanyak daftar keluhan. Ya saya tidak ingin menyalahkan, saya ingin mengajak berpikir taktis. Kita ini waktu tinggal 100 hari kurang lebih. Menang, ayo menang gimana? Kalau punya uang pakai uang, kalau punya tinju pakai tinju. Ya. Gimana mau menang orang kita cuman, maaf ya Bapak ini, saya mohon maaf sekali Bapak, jangan sampai saya menunjuk ada yang tersinggung. Gaya saya tidak terkurangi dengan keberulan kalau kata bahasa. Orang yang menuntut persatuan dengan menggugurkan kelembagaan itu mimpinya ke laut. Kenapa nggak berpikir biarkan ada Masyumi, biarkan ada PKS, ada P3, ada PBB, dan mereka membagi lahan untuk kita tuh nggak mau bekerja. Dalam urusan politik itu ada dua kelakuan yang dimiliki oleh kebanyakan orang yang berpolitik. Satu, mental panen, nggak pernah nanam, nggak pernah nyemai, nggak pernah jaga hama, nggak ngasih pupuk, tapi pengen panen. Yang kedua, tukang nunggu di tikungan. Kapan jadi pengurus P3? Tahu-tahu jadi ketua P3. Anda cari yang namanya Mardiono itu ketua P3 sekarang. Saya 40 tahun kurang di P3 pernah. Nggak kenal saya. Atau di awal Pak Hamzah tahun 98. Tahu-tahu sekjennya Pak Yunus Yaslia. Enak banget, pensiun tentara langsung jadi sekjen partai. Kalau bilang duit ini nyumbang berapa triliun sih kalau P3? Saya tidak sedang menjelekkan P3 atas. Ini kita lemah di sini. Makanya kenapa tadi Bapak motor-motor saya larang? Ada yang begitu, kalau seenaknya. Acara sebagus ini baru dimulai, baru tengah-tengah atau dikepung tempat kita gara-gara videonya nyebar. Oh. Acara beginilah acara yang dibutuhkan semua Indonesia. Tidak harus si Alfian bisa mati. Alfian boleh dibunuh. Tapi artinya, dengan pertanyaan tadi, tokoh Islam, jenderal, Anda meminta jenderal yang mana? Apakah Akpol, apakah AMN, Akademi Militer, anak yang resmi, bukan Bintara, bukan Tamtama, itu 40 orang, ranking pertama di kepolisian, ranking pertama Angkatan Darat, ranking pertama Angkatan Udara, ranking pertama sampai ke 10 Angkatan Laut, itu 110, 40 orang itu hidupnya sudah dijamin oleh oligarki. Dari urusan celana dalam, urusan sandal jepit, nanti nikahnya di mana, di hotel mana, mau mengumrohkan mertuanya, nih leher saya taruhannya. Jadi kalau Anda berharap dengan jenderal-jenderal yang berbintang itu cloud, itu dulu kita punya antitesis namanya Taruna Masjid. Kalau organisasi saya kan namanya Taruna Muslim. Taruna Masjid itulah yang pernah mendidik Pak Kiflan, Pak Zain Amaulani, Aditya Warmantaha,
Tapi karena kemudian Akabri diambil alih oleh pihak Kristen, kurikulumnya dirubah oleh TB Silalahi. Jadi pengkaderan model begini terus terang ini harus dibiayai besar. Jangan sampai saya sampai sakit begini. Saya nggak ingin mengeluhkan, tapi kan kalau saya sampai nggak datang, kalau saya jujur, sejak kemarin sore istri saya telepon, Mas, jangan berangkat. Nanti kalau tewas di jalan, saya bilang di Gaza orang pecah kepala. Jadi pertama, kalau Anda bermimpi jenderal, tak bakal mungkin. Anda datang untuk si Gatot Nurmantio. Ketika dia datang ke Mekah tahun 2019 menjelang keputusan untuk menetapkan siapa wapres daripada Pak bukan Pak Prabowo, itu kan masuk ke taruh Pak Ustadz Abdul Somad, nggak mau. Di antara yang nominar adalah Pak Gatot. Permintaan Habib Rizik adalah kalau mau nanti istimewa ulama menaruhkan antum nyatakan saya berlepas dari Tommy Winata. Nggak mau. Pokoknya di seluruh Indonesia yang namanya orang belajar di Akpol dan dia ranking pertama hari itu udah ada intelijen bisnisnya. Dan itulah yang menyebabkan mereka mengincar saya untuk dibunuh dan terus disokok. Saya udah berkali-kali dikasih uang, kasih cek dengan nolnya sekian banyak. Ya, tapi masih lebih hebat Habib Rizik. Kalau saya masih ngeri juga kalau Habib Rizik udah berapa kali dan terakhir kan kalau nggak salah 2 triliun. Nah persoalannya yang lain bagaimana? Jadi kalau pertanyaan pertama, bagaimana tokoh Islam? Anda mau minta tolong sama siapa? Di negeri kita, apakah polisi, apakah ASN, apakah tentara baru jadi pemberani kalau udah pensiun? Ayo jawab. Kenapa bisa begitu? Di Bekasi itu ada perumahan warga Kristennya cuma 14 kakak, tapi gerejanya ada 7. Kenapa terjadi? Karena salah satunya adalah Brigadir Jenderal Rukmini, aktif perempuan. Ketika ada gereja ditolak masyarakat, dicari camatnya, sambil nanya, pistol taruh di jidat. Kamu mau izinkan atau tidak untuk gereja? Langsung tanda tangan. Di saat Rukmini menjabat. Kalau di kita ada pensiun baru. Itu akibat kita lama dijajah Belanda, mental pengkhianat, mental pegawai negeri. Enak. Kalau dikasihkan saya kasih canda-canda, gojekan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ini sekarang udah penceramah kondak. Ya betul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti pengangkatan ASN baru karena Pak Anies menang bisa menghubungi saya. Kira-kira satu masjid minta nomor telepon saya nggak? Saya bikin kan sekarang satu grup tuh ada yang 1000 ya. Satu grup WA bisa sampai 1000 ada kan ya? Nah, katakan 1000 lah, 4000 lah, atau 10.000 lah. Kemarin pertemuan pertama saya bilang siapa yang mau dapat SK 3 bulan ke depan bisa menghubungi saya. Sehubungan saya sudah bicarakan dengan Pak Presiden dan bagian penerimaan ASN bisa dapat 2 minggu, tetapi harus bayar down payment alias DP. Kira-kira berebut nanya nomor rekening saya nggak? Iya. Ketika saya sebut masing-masing bayar 200 juta, kira-kira ada yang nawar nggak? Tidak ada. Maaf ya, omongan saya bukan saya begitu faktanya. Di Indonesia itu, jadi pegawai negeri itu segala-galanya. Sedih saya, bahkan 2009 di Kediri, Jawa Timur, anak SMA kelas 3 itu menipu 388 orang. Karena dia ahli IT, dia punya kemampuan membuat scan yang bagus, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, coba. Yang tamat S1, S2, S3, tolol semua ikut daftarnya sama dia. Akhirnya terkumpul uang 20 miliar coba. Emang kita tuh kalau udah ditawar jadi ASN itu gelap mata semua. Ada yang salah paham, kalian benci dengan ASN. Enggak pernah saya nggak bilang benci. ASN itu hukumnya mubah, boleh. Saya nggak bilang nggak boleh. Tapi kan betul kan kalau ASN itu berebut. Ya, suruh beliin saya rumah juga berebut patungan itu. Mana rumah yang harganya 50 miliar.
Yang penting kami sekampung masuk ASN. Nah, jadi kembali pertanyaan tadi soal kebenaran partai 1 triliun itu bukan saya bilang. Bukan berarti lalu PKS sehebat yang kita lihat, tidak juga. Tapi kan saya nggak boleh dong. PKS kan boleh dibilang nih partai andalan dan harapan. Apakah ada kerusakan? Banyak. Yang lain jebol. P3 itu partai pemaksaan persatuan. Bapak yang membangga-banggakan P3 nggak ada apa-apa. Saya 35 tahun, saya kader dan mengkader P3. Nah kalau mau kuat memang harus kembali mengambil ruh masukin. Hatta di PKS, jadi PKS yang berkarakter masuk. Jadi, hatta di Partai Umat, jadi Partai Umat yang berkarakter masuk. Saya enak omongan saya, Anda baca biografi Prawoto Mangkusasmito, Anda baca biografi Kasman Simanjuntak, Anda baca. Saya di P3 saya nggak perlu keluar kok. Saya tanya sama Mas tokoh-tokoh PKS yang kenal lu, Alfian lu sudah bisa nggak usah keluar. Nah artinya berpartai itu adalah bagian kita beribadah, bagian kita menjaga akidah, bagian kita untuk berdakwah. Kan sekarang jujur saja, kalau ada partai orang ingin nyalak, gitu kan? Kalau udah nyalak ingin kaya, udah nggak usah dibantah lagi tuh. Mudah-mudahan Pak Rizky nggak begitu, Mbak Kendi nggak begitu. Jangan pakai mulut, pakai bukti nanti. Ya kan, kalau diomong-omong ngoceh mulu, bacot mah gak ngomong mending. Buktikan bahwa Kendi ketika jadi anggota DPR, kalau yang namanya kaya itu adalah hal yang menyertai. Kalau jadi anggota DPR RI, Anda nggak usah korupsi, itu total tuh 5 miliar setahun. Ada uang ini, memang ada, nggak usah pakai korupsi. Saya punya paman, adik ibu saya itu, terakhir dia wakil gubernur, deputi gubernur Bank Indonesia. Waktu dia mengawal kasus Sahrul Sabir, kita suka ngobrol sama saya keponakan. Dia bilang apa saya? Alfian, saya kan panggilnya Mak Cik, kalau saya kan Pak Le ya. Saya untuk apa korupsi? Kenapa Pak Cik? Gaji sebulan 328 juta. Kalau pergi ke Singapura, pergi ke Hong Kong, sehari bisa jalan ke beberapa negara, tiap negara yang dituju $1.000. Itu SOP, nggak pakai korupsi. Ongkos ditanggung kantor, hotel ditanggung kantor. Kalau mau perempuan ditanggung juga kantor. Makanya jangan marah pakai dia. Baliski jangan marah. Ini fakta. Itu nggak tertulis tuh, begitu tuh. Ngeri kalau Anda mau tahu di birokrasi kita itu yang begitu itu dianggap cemilan. Tapi kalau coba-coba nikah lagi ya pecat. Jadi kalau di negeri kita itu kalau ada seorang pejabat pegawai nikah lagi ketahuan itu pecat. Tapi kalau kemana-mana jalan main perempuan enggak apa-apa, itu kan namanya cemilan. Apa Anda akan bilang saya bicara begini, saya ngomong cabul, ngomong jorok? Bukan, itu fakta. Karena kita menganggap itu hal yang enggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, suami saya enggak punya istri lah, enggak apa-apa, berzina terus di mana-mana, biarin yang penting pulang. Bukan ibu-ibu di sini, bukan di Indonesia. Nah, jadi bicara soal ini, kalau saya mengatakan untuk teman-teman PKS, ayo terus. Mbak Rizky ini Partai Umat, walaupun agak berat, ya, kontraksinya agak berat. Nenek Warisman sampai keluar juga ada sebab disebut. Terlepas Nenek Warisman kemudian jadi di sana juga jadi cerita lain. Yang ketiga, mayoritas. Kenapa kita selalu kalah? Ya, karena kita nggak pernah merancang kemenangan. Kita nggak pernah ingin menang. Kita hanya ingin lebih galak, lebih kasar sesama Muslim. Jujur aja. Anda nggak ikuti bagaimana P3 dengan PKB itu bunuh-bunuhan. Anda orang Jawa Tengah tahu di mana mereka saling serbu, saling bakar, saling tusuk. Kenapa bisa terjadi P3 dengan PKB bertengkar sampai bakar-bakaran dan bunuh-bunuhan? Silakan telusuri. Nah, situasi inilah kalau orang yang tidak punya mental fight, dia mundur nggak mau berpolitik. Kan saya bilang politik itu adalah medan perang tanpa senjata. Ya, dengan adanya pendidikan politik ini, mari terus berikan kritikan, berikan masukan. Kalau dalam ilmu bisnisnya, yang bagus-bagus ceritain keluar, yang jelek-jeleknya lapor sama si Amin. Supaya nanti kita benahi terus.
Apalagi kalau udah angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, katakanlah setelah, karena kan kita harus bersiap juga untuk pilkada. Pilkada ini kan sebenarnya bulannya bulan Oktober. Ya. Tapi Jokowi menginginkan agar dilakukan bulan September atau Agustus. Tujuannya apa? Biar dia bisa cawe-cawe. Kotak PKI. Iya. Kan 20 Oktober kan pelantikan presiden baru. Kalau presiden Oktober dan November baru ada pilkada kan berarti Jokowi udah nggak boleh lagi. Kalau dia lagi paksa tuh untuk diadakan pilkada, susah ngomong. Nah kemarin tadi bagaimana soal P3? P3 itu partai yang bagus. Dengan pengertian terjadi itu kemampuan bersatu orang yang berbeda. Kita jujur sajalah, di mana mau digabungkan NU dan Muhammadiyah, jujur saja. Ketika Pak Amin Rais jadi calon presiden, itu kan hancur semuanya gara-gara orang NU. Jangan pilih Pak Amin. Dan kalau sholat subuh tidak baca qunut, ditangkap. Nah, ya coba. Itu aja kan walaupun gojekan fakta itu berpengaruh. Kan nggak mungkin lah masa Pak Amin begitu ngarahin sangat nggak mungkin. Masuk di kampung-kampung. Sama dengan PKS. Sampai menjelang 2 minggu menjelang kampanye baru dukung Pak Amin. Maaf ya, saya bicara jujur. Kenapa? Karena masih belum mampu membangun kekuatan. Termasuk dengan Pak Amin juga. Kenapa undang-undang dasar di amandemen? Dia kan nggak harus jelasin dong tuh. Dengan di amandemennya undang-undang dasar tahun 45, maka ada pasal 7 yang membuat kita memberikan ruang untuk orang yang hanya sekedar warga negara bisa jadi presiden. Padahal dalam undang-undang dasar yang asli, pasal 7 mengatakan presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Anda tahu nggak artinya? Muslim. Itu dinyatakan langsung oleh Soekarno. Ya karena kita dimain-mainkan oleh Tapi dimain-mainkan yang lain aja kelompok-kelompok yang profesor-profesor dokter tata negara kita ya itu tadi. Bapak dari transfer 200 miliar, ya udah diem. Terus terang saja peluru yang tidak membunuh namanya duit. Apalagi sekarang uang itu dikirimnya pakai kontainer. Ya terus terang saja. Saya kalau nggak punya teman-teman seperti Pak Fuad, Pak Anwar, Pak Mufti, saya udah dari dulu saya udah ngapain mesti gini capek, saat itu gua bengok-bengok gitu ya, kalau kata bahasa Indonesia. Artinya kalimat saya bukan saya mengeluh, saya ingin mengatakan bahwasanya di medan peperangan itu kita akan berhadapan bahwa para petarung-petarung sejati itu pilihannya memang dia harus, karena adalah beberapa kalimat para tokoh-tokoh kita masa lalu. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang siap untuk menderita. Itu kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Sudirman. Tokoh-tokoh kita masa lalu kita lihat, makanya saya begitu bangga sebagai orang masuk. Sampai sekarang saya sebagai ketua bidang ideologi saya sangat bangga dan saya nyatakan kalau saatnya saya sampai punya kesempatan memimpin Mas Umi, saya akan buktikan Mas Umi tahun 50-an akan kembali seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu teman saya ada nggak ya. Kan gitu ya Pak ya, zaman sekarang mana ada yang jadi teman yang mau sama-sama susah. Cuman sekali dua kali doang susah. Susahnya kelamaan kabur. Capek berteman miskin terus. Tapi kalau Pak Budi kan yang semangat. Yang keempat tadi sistem ijon, money politik segala macam. Saya ingin katakan di saat seperti ini pertempuran sedang berjalan. Anda jangan meminta ketentuan hukum bagi orang yang sebetulnya menentukan hukum pun main duit. Logo halal dan haram berebut antara Menteri Agama dengan MUI. Coba lihat. Bagaimana makanan haram bisa dapat logo halal dari si Yakut itu? Sebenarnya gampang kalau mau bicara gini. Jangan bicara logo halal dan logo halal. Tuliskan logo haram. Cakep kan? Jadi MUI melalui anggota DPR RI membahas bahwa hal-hal yang dilarang itu nanti kalau ada rumah makan tulis gede-gede. Rumah makan menjual makanan haram gitu. Ya memang iya, emang keren. Kitanya aja tak nggak enak. Kenapa jadi nggak enak? Tulis gambar babi, kasih silang, rumah makan haram. Kalau itu keputusan dari pihak DPRD, DPR RI, lihat di Padang. Di Padang itu tidak ada Indomaret, Alfamart.
Anda tahu keberadaan satu Indomart, keberadaan satu Alfamart itu mematikan 12 warung Pak Haji. Anda boleh tanya teman-teman di Fakultas Ekonomi UGM maupun UI. Nah itu tadi berpikir politik kita, politik transaksional, politik instanis. Ya saya mau nyalek yang paling pas di PKS. Lagi banyak pendukung. Saya nggak pernah ngiler sejak diucapnya enggak. Saya tetap P3. Saya buktikan orang-orang yang saya kawal jadi semua. Nah saya punya tekad, saya ini tetap tidak akan mungkin berbuat dan malaikat, nggak mungkin salah nyatet. Ente bicara ma'rifatullah, ma'iyatullah, mahabbatullah, makna syahadat, ambil bebusa aja ngaji. Giliran urusan begini, ente pura-pura nggak ingat sama pengajiannya, pura-pura udah selesai. Kalau orang itu berjalan di jalan Allah, dia akan sampai dengan, karena itu persoalan kemuliaan Tuhan. Waktu kita tinggal 15 menit. Saya berharap pertanyaan tidak berdimensi keluhan. Ayo, ada pertanyaan, ada pernyataan, ada tawaran. Sehingga masalah kita untuk merancang kemenangan ini adalah kebutuhan kita. Jadi Anda jangan lalu berharap dari Alvin ini siapa? Profesor bukan. Ya. Jadi gubernur Jawa Tengah pun dijadiin bercandaan. Ya. Mimpi kali ya jadi gubernur Jawa Tengah. Orang Jawa, orang Padang kok jadi gubernur Jawa Tengah. Yang paling pantas itu Budi Haidar Solihin jadi gubernur Jawa Tengah. Oke, masih ada 15 menit. Siapa yang berani? Ayo dari Jogja. 1, 2, ingat yang punya nomor ya. 1, 2. Ibu-ibu nggak ada yang mau musik. Musik perempuan biasanya malas bikin yang ibu-ibu. Ada. Nanti dulu belum selesai, saya belum lihat. Bawa tadi ya, Bambang. 2. Bawa ini ya. Jadi banyak. Ntar kalau banyak yang nanya nggak ada waktu jawab. Ya, oke, ini aja Pak ya. Masuk pada poin, tidak harus buru-buru, tapi bunga-bunga bahasanya dibatasi. 1, 2, 3 Pak Bambang. Perempuan nggak ada ya? Oke. Bawa tadi ya, kasih tangan nih Pak. Halo. Enggak. Oh itu. Oh jadi kan? Oh udah. Enggak itu dulu Bapak itu dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti penjelasan Ustadz Alfian Tanjung pada pagi hari ini, sungguh terbuka semua kita sudah punya prinsip bahwa pemilu tahun ini kita usahakan harus menang. Karena kalau tidak menang, ini nanti akan tenggelam dan akan susah untuk berikutnya dan akan lebih parah lagi. Kita tahu bahwa di mass media sekarang ini yang namanya survei itu Anies Baswedan tidak pernah tampak. Ya, yang ditampakkan adalah 2 calon yang lain dan bahkan tidak diperhitungkan, dibicarakan aja tidak. Yang diperhitungkan dan yang dibicarakan adalah yang lain, yang 2 yang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa Anies Baswedan ini sudah tidak usah dipikir. Itu untuk menggiring opini bahwa rakyat Indonesia nanti jangan sampai pilih dia karena pasti kalah. Tapi kalau kita melihat kemarin jawaban dari Anies Baswedan pada saat kita melihat di Metro TV, beliau tidak gentar. Ya. Karena memang survei itu ada tujuan-tujuan dan terserah siapa yang memesan dan siapa yang membayar. Tetapi kalau kita lihat sekarang sebelum walaupun itu belum kampanye, umat yang ikut Anies Baswedan begitu besarnya, kelihatan di TV begitu besar. Dan ini kelihatannya dari pihak lawan juga sudah punya perhitungan. Ini mungkin akan seperti Jakarta juga, walaupun dulu surveinya itu rendah, ternyata bisa mendapat menang. Pak, ada 4 orang Pak di ya. Yang ingin saya tanyakan, satu-satunya cara mereka adalah dengan kecurangan. Bagaimana cara mengatasi kecurangan ini? Karena kecurangan ini sudah disusun sistematis oleh orang yang berkuasa, mulai dari TPS awal sampai dengan tingkat-tingkat berikutnya. Ada contoh bahwa teman saya yang sekarang menjadi anggota DPR ini dulu pernah protes karena di daerah TPS-nya dia sudah merasa mendapatkan suara